Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Marianto Marista. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak doakan kalian masih tetap sehat walafiat walaupun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan melanjutkan materi kita tentang penjumlahan pecahan. Pada pertemuan lalu sudah dijelaskan bahwa penjumlahan pecahan dibagi menjadi 4 macam, yaitu pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pecahan desimal, pecahan persen, maupun pecahan campuran. Maksudnya campuran di sini campuran antara pecahan campuran dengan pecahan yang lain. Contoh soal penjumlahan desimal. Contohnya 0,25 ditambah 2,8. Cara menyelesaikannya, maka kita jumlahkan dengan cara bersusun, yaitu 0,25 ditambah 2,8. Kita jumlahkan dulu. 5 ditambah 8 itu sama dengan 13. Cukup kita tuliskan angka 3, kemudian angka satunya kita simpan. Lalu 0 ditambah 2, kemudian ditambah angka 1 yang kita simpan tadi, itu menjadi angka 3. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa di belakang koma ada satu angka, maka komanya kita tuliskan di belakang angka hanya ada satu. Nah, ini jawabannya, kita pindahkan ke contoh soalnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Untuk pecahan desimal cukup satu aja ya. Yang selanjutnya penjumlahan pecahan persen. Itu caranya itu sama dengan penjumlahan desimal tadi. Di sini ada contohnya 25% ditambah 50%. Kita selesaikan dengan cara bersusun, penjumlahan bersusun. 25 ditambah 50. 5 ditambah 0 itu 5. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 75. Kita pindahkan ke contoh soal, yaitu 75%. Nah, lebih mudah kan kalau untuk persen. Kemudian penjumlahan pecahan campuran. Maksudnya penjumlahan pecahan campuran di sini yang akan Bapak contohkan, yaitu antara pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya 1/4 ditambah 2/4. Cara mengerjakannya bagaimana? Karena ini pecahannya berbeda, maka pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara yang pertama 1/4 ini kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 1 ditambah 1. 4 kali 1 4 ditambah 1 yaitu 5, maka hasilnya 5/4 ya, ditambah 2/4. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka cukup kita menjumlahkan yang pembilangnya saja, yaitu 7/4. Nah, 7/4 ini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka harus kita sederhanakan, yaitu dengan cara pembagian bersusun. 7 dibagi 4 itu hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya 4. 7 dikurang 4 adalah 3. Dan 3 dibagi 4 kan tidak bisa, maka cukup dituliskan di atas 3/4. Nah, hasil inilah yang menjadi hasil dari contoh soal yang pertama. Nah, mudah kan? Dan lanjut contoh yang kedua. Misalkan ada suatu pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan persen.
Sama seperti yang contoh soal yang pertama tadi, yaitu kita rubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Itu 21/2 kita rubah ya. 2 dikali 2 itu adalah 4. 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Maka hasilnya 5/2. Kemudian ditambah 5% ini artinya 5/100. Namanya persen ya, per 100. Maka cukup kita tulis yaitu 5/100. Nah, kemudian kita jumlahkan 5/2 ditambah 5/100. Karena ini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Ya, samakan ke 100 saja ya. Nah, 5/2 penyebut 2 ini supaya menjadi 100 itu dikalikan berapa? Ya, dikalikan 50. Jika penyebut dikali 50, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 50. 5 kali 50 adalah 250 per 100 ditambah 5/100. Kemudian kita jumlahkan 250 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 255/100. Ini kalau menjadi pecahan biasa. Kalau kita ingin merubah menjadi pecahan persen, bisa saja, yaitu menjadi 255%. Nah, kalau seandainya ingin merubah menjadi pecahan lain, nah, yaitu dengan cara 225/100 itu kita selesaikan dengan pembagian bersusun, yaitu 255 dibagi 100 mendapatkan angka 2. 2 dikali 100 itu hasilnya 200. Maka kita kurangkan 5 kurang 0, 5. 5 kurang 0 itu menjadi 5. Kemudian 2 dikurang 2 adalah 0. Ini tidak perlu ditulis. Selanjutnya 55 dibagi 100 kan tidak bisa, maka cukup dituliskan di atas yaitu 55/100. Nah, ini sudah kita dapatkan, kita pindahkan ke sini. Ini hasilnya ya. Lalu kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil dengan bilangan desimal, bagaimana? Yaitu cukup kita tuliskan adalah 2,55. Ya, demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan untuk anak-anak semuanya bisa memahami contoh-contoh soal yang Bapak berikan. Jika masih kurang paham, bisa kalian bertanya di kolom komentar, kemudian akan Bapak jelaskan di lain waktu. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.